Halo teman-teman, kembali lagi di channel Teknisi Kurang Modal. Di video kali ini kita akan membahas salah satu hal yang cukup penting dalam dunia Videotron, terutama bagi teman-teman yang sedang belajar merakit, memperbaiki, atau melakukan setting LED display. Yaitu tentang perbedaan modul Videotron 32S dan 64S. Banyak teknisi pemula yang masih mengira bahwa angka 32S dan 64S menunjukkan jumlah piksel pada modul. Padahal sebenarnya bukan itu. 32S dan 64S berhubungan dengan sistem scanning atau scan rate yang digunakan oleh modul LED. Nah, apa sebenarnya perbedaan 32S dan 64S? Apa pengaruhnya terhadap gambar? Bagaimana cara mengetahui modul yang kita gunakan adalah 32S atau 64S? Dan apakah modul 64S lebih bagus dibandingkan modul 32S? Semua akan kita bahas dalam video ini. Apa itu 32S dan 64S? Pertama-tama kita pahami dulu arti dari angka tersebut. Pada modul Videotron kita sering menemukan istilah seperti 1/8 scan, 16 scan, 32 scan, 64 scan, dan sebagainya. Jadi ketika kita menyebut modul 32S, biasanya yang dimaksud adalah modul dengan sistem scanning 32. Sedangkan modul 64S menggunakan sistem scanning 64. Scanning ini merupakan metode bagaimana LED pada modul dikendalikan dan dinyalakan secara bergantian oleh driver IC. Jadi sekali lagi saya tekankan, 32S bukan berarti modul memiliki 32 piksel. Dan 64S juga bukan berarti memiliki 64 piksel. Jumlah piksel tetap ditentukan oleh resolusi dan pixel pitch dari modul tersebut. Contoh sederhana. Supaya lebih mudah dipahami, kita gunakan contoh sederhana. Misalnya kita mempunyai sebuah modul P25 dengan ukuran tertentu dan resolusi tertentu. Modul tersebut bisa saja menggunakan scanning 32. Ada juga modul lain dengan ukuran dan resolusi yang hampir sama, tetapi menggunakan scanning 64. Secara fisik kedua modul tersebut bisa terlihat sangat mirip. Jumlah pikselnya juga bisa sama. Tetapi cara driver IC mengontrol LED di dalam modul tersebut berbeda. Inilah yang menyebabkan konfigurasi pada receiving card juga harus disesuaikan. Perbedaan modul 32S dan 64S. Sekarang kita masuk ke perbedaan utamanya. Yang pertama adalah scan rate. Modul 32S menggunakan sistem 32 scanning. Sedangkan modul 64S menggunakan sistem 64 scanning. Semakin tinggi angka scanning, semakin banyak pembagian proses penyalaan LED yang dilakukan secara bergantian. Karena itu, modul dengan scan rate yang berbeda tidak bisa begitu saja menggunakan konfigurasi yang sama. Perbedaan modul 32S dan 64S. Sekarang kita masuk ke perbedaan utamanya. Yang pertama adalah scan rate. Modul 32S menggunakan sistem 32 scanning. Sedangkan modul 64S menggunakan sistem 64 scanning. Semakin tinggi angka scanning, semakin banyak pembagian proses penyalaan LED yang dilakukan secara bergantian. Karena itu, modul dengan scan rate yang berbeda tidak bisa begitu saja menggunakan konfigurasi yang sama. Pengaruh terhadap brightness. Perbedaan berikutnya adalah pada karakteristik brightness. Pada kondisi dan desain modul tertentu, modul dengan scan rate lebih rendah seperti 32 dapat mempunyai kemampuan brightness yang lebih tinggi dibandingkan modul dengan scan rate yang lebih tinggi. Tetapi perlu diingat, brightness tidak hanya ditentukan oleh scan rate. Brightness juga dipengaruhi oleh jenis LED, driver IC, arus LED, desain PCB, power supply, dan konfigurasi kontrol sistem. Jadi jangan sampai kita mengambil kesimpulan bahwa 32S selalu lebih terang daripada 64S. Tidak selalu seperti itu. Kita harus melihat spesifikasi keseluruhan modul. Apakah 64S lebih bagus daripada 32S? Nah, ini adalah pertanyaan yang cukup sering muncul. Jawabannya, belum tentu.
64S bukan berarti otomatis lebih bagus. Begitu juga 32S bukan berarti kualitasnya lebih rendah. Keduanya memiliki desain dan penggunaan masing-masing. Yang lebih penting adalah modul tersebut sesuai dengan kebutuhan display yang akan kita buat. Selain scan rate, kita juga harus memperhatikan pixel pitch, jenis LED, driver IC, refresh rate, grayscale, brightness, kualitas PCB, dan kompatibilitas dengan receiving card. Jadi jangan membeli modul hanya karena melihat tulisan 64S kemudian menganggap kualitasnya pasti lebih bagus. 32S dan 64S bukan hanya dilihat dari jumlah piksel. Kesalahan lain yang sering terjadi adalah menentukan scan rate hanya berdasarkan resolusi modul. Misalnya melihat modul mempunyai resolusi tertentu, kemudian langsung menyimpulkan bahwa modul tersebut pasti 32S atau 64S. Padahal hal tersebut tidak bisa dijadikan patokan tunggal. Dua modul dengan resolusi yang sama bisa saja menggunakan scanning yang berbeda. Oleh karena itu, untuk mengetahui scan rate secara pasti, kita perlu melihat spesifikasi modul, tipe driver IC, desain PCB, jalur hub, dan konfigurasi dari pabrikan. Untuk modul yang tidak diketahui spesifikasinya, kita harus melakukan identifikasi lebih lanjut. Hubungannya dengan driver IC. Selain scan rate, kita juga harus memperhatikan driver IC. Driver IC inilah yang bertugas mengontrol LED pada modul. Pada PCB modul biasanya terdapat tulisan atau kode tertentu pada IC. Contohnya bisa berupa berbagai jenis IC driver yang digunakan oleh produsen modul. Jadi saat melakukan konfigurasi receiving card, kita tidak cukup hanya mengetahui ini modul P25. Tetapi kita juga perlu mengetahui P25 berapa resolusinya, scan berapa, menggunakan driver IC apa, dan konfigurasi modulnya seperti apa. Informasi tersebut akan sangat membantu ketika melakukan setup receiving card. Contoh kesalahan setting. Misalnya kita mempunyai modul 32S. Kemudian pada konfigurasi receiving card kita memasukkan parameter yang tidak sesuai dengan modul tersebut. Apa yang terjadi? Modul mungkin tetap menyala. Tetapi gambar bisa mengalami geser, lompat, pecah, terbalik, atau muncul pola yang tidak beraturan. Hal yang sama juga bisa terjadi pada modul 64S. Jadi apabila setelah mengganti modul LED tiba-tiba tampilan menjadi berantakan, jangan langsung menyalahkan receiving card. Periksa terlebih dahulu apakah scan mode, driver IC, resolusi modul, dan konfigurasi mapping sudah sesuai. Cara paling aman mengetahui modul 32S atau 64S. Lalu bagaimana cara mengetahui modul yang kita pegang adalah 32S atau 64S? Cara pertama adalah melihat label atau spesifikasi dari produsen modul. Biasanya informasi seperti pixel pitch, resolusi, scan mode, driver IC, dan tegangan kerja tercantum pada datasheet atau informasi produk. Cara kedua adalah melihat PCB modul. Perhatikan jenis driver IC yang digunakan dan jalur konektor hub 75. Cara ketiga adalah melihat konfigurasi pada software receiving card. Tetapi konfigurasi software bukan berarti kita boleh asal mencoba. Sebaiknya parameter awal tetap berdasarkan informasi modul. Karena salah konfigurasi bisa membuat proses troubleshooting menjadi lebih sulit. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah mengetahui apa itu modul 32S dan 64S, apa perbedaannya, serta kenapa informasi tersebut penting ketika melakukan setting Videotron. Kalau teman-teman sedang belajar Videotron dari nol, jangan berhenti di video ini. Karena masih banyak materi lainnya yang akan kita bahas secara step by step, mulai dari mengenal modul LED, receiving card, sending card, mapping, konfigurasi Nova LCT, sampai troubleshooting Videotron. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like,
subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan materi berikutnya. Tulis juga di kolom komentar. Modul apa yang sedang teman-teman gunakan? 32S atau 64S? Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat belajar Videotron. Salam teknisi.